Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk pertemuan struktur data, kuliah struktur data hari ini kita lanjutkan tentang array masih ya. Sekarang kita akan coba menggunakan modul yang dari Politeknik Surabaya. Sebentar. Ini ya. Jadi belum lihat ya. Ntar saya atur propertinya dulu. Nah, ini ya. Lihat ya. Nah, jadi nanti tujuan daripada kuliah hari ini adalah memahami konsep struktur data array dalam bahasa C, kemudian konsep pointer dalam bahasa C, dan memahami konsep struktur dalam bahasa C, mengerti perbedaan penggunaan array dan pointer, mengerti perbedaan array dan struktur. Nah, minggu lalu Bapak sudah membahas tentang array, di mana array itu pertama yang deklarasinya adalah kita menyampaikan tipe data dulu, kita tuliskan tipe datanya dulu, kemudian nama dari array-nya, baru kemudian ukuran dari array-nya. Ya, misalnya ukuran itu adalah isi ataupun elemennya atau anggotanya berapa. Contoh di sini float nilai tes 5. Berarti tipe datanya float, kemudian namanya nilai tes, nama array-nya, dan jumlah anggotanya 5. Gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini gambaran secara fisiknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya memori ini deh ya. Ini memori yang kita deklarasikan dalam bentuk array. Di mana di sini dibagi menjadi 5, karena tadi 5 kita buat di sini 5 nih ya, 5 anggota, maka ada 5 slot di sini, 5 tempat. Ya, mulai dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Itu yang dimaksud dengan array gitu ya. Lalu mengaksesnya bagaimana? Kalau mengakses array yang bisa mengakses nilai yang kedua, maka caranya adalah nama dari array-nya, kemudian buka kurung sikut, dia mau diakses yang mana? Misalnya mau diakses yang dua tadi, yang di sini ya, yang di sini berarti ini yang kedua kan, 0, 1, 2, ini yang dua, indeks 2 memang dia urutan ketiga, tapi indeksnya indeks yang 2, maka di sini ditulis nilai tes 2 gitu ya. Kalau 4 berarti nilai tes, yang ini yang kelima ini posisinya berarti nilai tes 4. Nah, ini berarti kita akan mengakses data yang di sini. Oke, ini tentang array sudah sekilas kemarin ya. Kemudian pointer. Pointer itu apa ya? Variable pointer sering dikatakan sebagai variable penunjuk. Jadi dia menunjuk ke objek lain. Jadi contoh saja misalnya kita buat satu pointer namanya px ya. Px adalah variable pointer dan x adalah variable yang dituju oleh px. Jadi x itu variable yang dituju oleh px ya. Jadi kalau x itu berada di alamat memori 1000, maka px akan berisi 1000. Jadi tergantung dari alamat dari x-nya, maka px itu berisi dari alamatnya. Misalnya seperti itu. Jadi seperti ini ya. Ini gambaran pointer misalnya. Jadi 1000 itu alamatnya, posisi x di mana. Jadi kalau px itu berisi 1000 artinya dia menunjuk ke sini ya. Oke. Cara deklarasinya bagaimana? Hampir sama dengan array, bedanya adalah dia pakai tanda bintang dan tidak perlu anggota atau elemennya disebutkan. Jadi sini tipe bintang nama variabelnya apa. Ya, contohnya integer bintang px, ini nama
dari pointernya px ya, ditandai dengan bintang. Jadi bintangnya sebagai penanda bahwa ini adalah pointer. Integer px in bintang px ya, char bintang pch1, pch2. Jadi char bintang pch1, bintang pch2. Jadi bisa sekaligus dalam satu deklarasi dua pointer. Gitu ya. Jadi menyatakan variabel pointer itu adalah yang menyatakan variabel pointer adalah bintangnya nih. Kemudian mengatur agar pointer menunjuk ke variabel lain. Ya. Caranya gimana? Kalau ada variabel lain, nah, misalnya di sini ada variabel x. Caranya supaya dia menunjuk ke variabel lain, maka kita beri alamat dari variabel tersebut dengan cara menambahkan ini ya, simbol dan. Jadi dan x ini. Sehingga misalnya pointernya px ya di deklarasi pointer, maka kalau dia akan menunjuk kepada variabel lain, maka px sama dengan kasih alamat dari variabel tersebut, itu dan px dan x. Ini berarti pointer px menunjuk kepada variabel x ya, variabel x tadi menunjuk kepada alamat variabel x tadi. Lalu bagaimana mengakses isi suatu variabel melalui pointer? Nah, cara mengakses isi variabel melalui pointer, misalnya kita contohnya ya, ada pointer bintang px ini ya, ini kita nyatakan sebagai pointer ya. Kemudian ada variabel lain, jadi mengakses isi satu variabel. Jadi variabelnya misalnya tadi x tadi ya, x. Nah, jika satu variabel sudah ditunjuk oleh pointer, variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut dapat diakses melalui variabel itu sendiri. Nah, atau melalui pointer. Jadi, jika satu variabel sudah ditunjuk oleh pointer, maka variabel yang ditunjuk oleh pointer dapat diakses oleh variabel itu sendiri atau melalui pointer. Jadi kalau oleh variabel itu sendiri berarti pengaksesan langsung, kalau melalui pointer berarti tidak langsung. Nah, contoh yang tidak langsung ini contohnya. Misal ada pointer bintang px yang menyatakan isi nilai variabel ditunjuk oleh pointer px ya. Bagi contoh ya, y bertipe integer, maka sudah dua pernyataan berikut. Px sama dengan alamat x ya, alamat x ya, alamat x, px sama dengan alamat x, jadi pointer x mendapat alamat dari x ya, variabel x karena dan x ini. Kemudian y sama dengan pointer px. Artinya apa? Kalau y sama dengan pointer px, berarti y, isi dari variabel y adalah merujuk pada apa yang ditunjuk oleh pointer px. Yang ditunjuk pointer px alamatnya adalah dan x. Jadi isi dari y akan sama dengan nilai dari x. Demikian ya. Kemudian, oke, itu pertemuan pertama dia ya. Pertemuan berikutnya kita akan sambung tentang pointer dan array. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.